Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift. Saudara, hari ini saya dapat ayat yang saya ingin bagikan. Ayat ini bisa saudara pernah dengar, tetapi dari sisi yang berbeda, kemungkinan kita saya sendiri relatif jarang membahasnya. Tapi satu hari saya baca dan saya renungkan, saya bilang ini luar biasa. Dan saya ingin bagikan kepada saudara. Ini cerita anak yang hilang, tetapi bukan anak bungsu yang hilang, tetapi anak sulung yang hilang. Hari ini saya mau kasih statement yang berikut, yaitu tentang sonship. Artinya apa? Tentang keputraan. Yang kita bisa belajar dari anak sulung tersebut. Kemudian saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kalau sebelum dia bangkit, bahasanya adalah murid-muridnya dan lain sebagainya, teman dan lain sebagainya. Bagus-bagus. Tapi ada satu statement yang setahu saya, dia baru sebutkan setelah dia bangkit dari antara orang mati, yaitu Go to my brethren, pergilah ke saudara-saudaraku. Jadi murid-muridnya untuk pertama kalinya, seingat saya, dia memanggil mereka sebagai adik-adiknya atau saudara-saudaranya. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus memanggil kita sebagai teman, ya kita sebagai teman. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita sebagai murid, ya kita sebagai murid. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita sebagai saudara, adik-adik berarti dia kakak kita. Kalau dia adalah kakak kita, berarti Bapa di surga adalah Bapa kita juga. Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, Bapa dia di surga adalah Allah kita. Bukan Bapa kita. Kalau kita adalah teman Tuhan Yesus, Bapanya Tuhan Yesus, ya Bapanya teman saya. Tetapi kalau saya adalah saudaranya Tuhan Yesus, berarti Bapanya dia, Bapanya saya juga. Jadi ada level yang berbeda yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita akan lihat statement atau mindset seperti itu di dalam Lukas pasal 15. Seorang bapak punya dua anak. Anak bungsu dan anak sulung. Sering kita bicara anak bungsu, kita jarang bicara anak sulung. Hari ini saya mau konsentrasikan kepada anak sulung. Kalau ada waktu kita nyerempet kepada anak bungsu. Anak bungsu ini adalah anak yang tidak mengerti kebaikan orang tuanya. Anak yang kurang ajar karena meminta harta benda daripada bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Minta warisan, itu keterlaluan. Habis itu dia pergi keluar kota, keluar negeri. Habiskan duitnya dengan cara-cara yang ngaco. Dan kemudian jatuh miskin dan melarat. Dan dia makanannya bukan nasi goreng dan capcay. Atau fuyung hai atau soto ayam. Tapi makanannya adalah soto babi. Bukan soto yang isinya daging babi. Tapi soto yang isinya ampasnya babi. Yang dimakan oleh babi itu sendiri. Kemudian dia pulang ke rumah, bapaknya masih mau terima tuh anak. Amazing. Malah dikasih jubah, kebenaran, dikasih cincin otoritas, cek kosong, dan kemudian dikasih sendal, simbol daripada status sebagai anak. Sekarang kakaknya sedang kerja di ladang, kerja keras, kerja taat, luar biasa, setia kepada perusahaan bapaknya, pulang sore hari, pulang ke rumah. Dan di rumah ada goyang-goyang, joget-joget, ada suara musik, ada orang berpesta, suasananya ceria. Dia tanya sama karyawannya, ada apa yang terjadi? Karyawannya cerita, adekmu pulang, bapakmu mulai memberikan pesta yang luar biasa buat adekmu. Si kakak itu marah, kesel. Dia gak mau ikut masuk. Orang yang kalau dalam suasana pesta di zaman dahulu kalau kita tidak ikut apalagi sebagai anggota keluarga itu juga artinya tidak menghormati sang pemberi pesta yaitu bapaknya sendiri. Dari cara dia tidak mau masuk kita bisa mengerti
bahwa anak ini tidak mengerti statusnya dan tidak mengerti status daripada bapak yang punya hati yang ingin memulihkan adiknya dari keterpurukan menjadi seorang anak kembali. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa hati daripada seorang kakak ini, dia tidak rela melihat adiknya yang memang sudah punya past file yang jelek, past experience yang jelek, pengalaman lama yang sangat buruk dan memalukan keluarga. Tetapi si anak sulung itu tidak bisa melihat bahwa kacamata bapaknya itu adalah kacamata pemulihan. Bahwa orang yang sudah jelek, jahat sedemikian pun kalau diberikan kesempatan, diberikan kasih Tuhan, orang itu bisa berubah. Kecuali kalau orang itu memang sudah tidak mau. Kakak marah, kesal. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sang kakak itu belum mengerti hati bapaknya yang selalu punya kerinduan untuk berpesta karena dia menciptakan dunia dalam keadaan yang baik. Dan Tuhan itu mampu merubah yang negatif menjadi yang positif. Keterpurukan menjadi kejayaan kembali. Tapi yang mengagetkan adalah pada waktu bapaknya minta dia masuk, bapaknya beg him, minta-minta. Kok bisa ya seorang bapak yang punya otoritas, punya kedudukan, dia sendiri yang membagikan harta kepada dua anaknya ini, kok harus meminta dan meminta back kalau di dalam bahasa New Living Translation. Paling nggak memintalah dengan sangat. Tetapi jawaban daripada si anak itu adalah bertahun-tahun, saya baca di Lukas 15 ayat 29. Bertahun-tahun atau sepanjang tahun-tahun ini berarti bukan 1 tahun. Kelihatannya bukan 2 tahun. Kelihatannya lebih dari 5 tahun. All this year I have slave for you. Mental daripada anak ini yang notabene lebih kaya daripada adiknya. Karena kalau pembagian harta dan dia juga si kakak sulung sudah dapat hartanya. Kalau sudah baca dengan teliti Lukas 15. Tapi mentalnya adalah selama ini walaupun saya lebih kaya dari adik saya. Kalau pembagian harta bangsa Yahudi adalah si anak sulung selalu mendapat 2 kali dibandingkan dengan adiknya. Kalau 90 juta harta dibagikan berarti sang adik dapat 30 sepertiga. Sang kakak dapat 2/3 yaitu 60 juta rupiah. Jelas jauh lebih bagus dan lebih bagus. Dan lebih bagus belum lagi si ayah ini maksud saya si kakak ini masih bekerja di rumah orang tuanya. Dan pasti ada proyek-proyek lagi dan proyek-proyek lagi. Berarti ada cuan tambahan. Tetapi kenapa si kakak ini memiliki mental sebagai seorang employee atau mental sebagai seorang slave budak? Duitnya punya, dompetnya kenceng, mobilnya bagus, rumahnya bagus, handphonenya bagus, tetapi hatinya mental budak. Hatinya mental karyawan. Itu yang sangat disayangkan. Tetapi yang mengagumkan dari cerita ini, Tuhan memulihkan hidup mereka. Kenapa saya sebut Tuhan Yesus, saya hubungkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena pada waktu dia berbicara kepada adiknya, bapak ini berkata, adikmu sudah mati dan sekarang sudah hidup lagi. Berarti cerita tentang kematian dan kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus menceritakan ayat ini sebelum dia mati dan bangkit. Dia memprediksi, dia menubuatkan apa yang ingin dia lakukan kepada bangsanya, kepada saudara dan kepada saya. Dan doa saya tentunya saudara mulai mengerti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah membawa saudara di dalam sebuah perubahan status. Daripada hanya sekedar teman, itu juga sudah bagus. Daripada hanya sebagai murid, tetap kita harus stay humble. Kita sekarang adalah putra-putri kerajaan surga yang luar biasa. Dan ukuran kita bukan di dompet kita lagi, tapi ukuran kita adalah di jubah yang dipakaikan Tuhan kepada kita. Lagi pula dompet kita yang tebal tidak bisa membawa kita ke surga. Nggak laku di situ. Nggak laku. Di surga itu tidak perlu punya mobil. Karena saudara bisa punya tubuh kemuliaan. Kalau mobil di surga ada, itu nanti tahun depan harus ganti model dan ganti model dan ganti model. Ya?
Jadi kita tidak perlu kirim sesuatu dari bumi, kita bakar dan kirim ke surga, nggak perlu. Karena kita sudah tidak butuh di surga. Ya, apakah di surga kekurangan? Apakah di surga nggak ada merek mobil yang terkenal? Jauh, nggak ada mobil di muka bumi ini yang sekeren mobil di surga. Tidak ada mobil di muka bumi ini, rumah di muka bumi ini yang sekeren rumah di surga. Masa sudah cuman kirim mobil Mercy ke surga? Masa sudah cuman kirim rumah yang 3 kamar? Kasihan tuh. Ada yang lebih besar di situ. Masa sudah kirim kafling yang tusuk sate? Enggak ya? Luar biasa. Kita tidak perlu. Menurut Lukas pasal 15 dikatakan I have slave for you. Saya telah bekerja sebagai budak. Sehingga dan tidak pernah sekalipun melupakan apa yang kamu perintahkan buat saya. Luar biasa nih anak ini. Ini karyawan yang sangat taat. Ini budak yang sangat luar biasa. Tetapi di segala waktu ini kamu tidak pernah memberikan kepada saya bahkan 1 kambing muda pun untuk saya berpesta bersama dengan teman-teman saya. Nggak pernah tuh. B. Sekarang kamu berikan pesta kepada adik saya. Dan adik saya itu buruk. Adik saya itu jahat. Adik saya itu tidak bagus moralnya. Dia lupa bahwa si kakak ini adalah statusnya anak. Apa itu status anak? Dikatakan demikian. Bapaknya menjawab dia, look dear son. Son di situ itu yang kedua itu kepada anak sulung itu dalam bahasa aslinya disebut teknon. Dalam bahasa Greek kata anak itu bisa dibagi anak kecil maupun anak dewasa. Anak dewasa tentunya anak yang sudah dewasa. Anak kecil artinya pengertiannya masih kecil, immature masih immature. Dan Tuhan mengatakan orang yang dewasa dengan kata huios. Dan maksudnya bahasa Greek. Dan orang yang kurang dewasa atau masih anak-anak namanya teknon. Di situ bapaknya memanggil kakak sulung yang mestinya lebih sulung sebagai teknon, tetapi dianggapnya sebagai anak kecil. Kamu selalu sudah bersama-sama dengan saya, iya kan? Dari dulu kamu tidak pernah meninggalkan rumah ini, beda sama adik kamu. Bukankah apa yang aku miliki kepunyaanmu, nak? Selama ini kamu belum pernah tahu ya, bahwa apa yang Babe punya, kamu punya. Tidak heran otoritas yang Babe punya, kamu gak pernah pakai. Tidak heran kambing yang Dede punya, kamu gak pernah sembelih. Tidak heran celebration yang Dede lakukan, kamu tidak ikut. Bukan kamu tidak diizinkan untuk ikut, bukan kamu gak bisa ikut, bukan kamu begini, tetapi kamu berpikir kamu tidak layak. Cara berpikir kamu yang salah, nak. Padahal kamu sudah diberikan title sebagai pewaris atau punya saham. Dan saham kamu lebih besar, nak, daripada saham adikmu. Kenapa sampai kamu punya pikiran yang berbeda dengan adik kamu? Adik kamu walaupun dia terpuruk, dia makan ampas babi, paling tidak dia ingat di rumah orang tuanya, karyawan-karyawannya makan 3 kali sehari selain ada coffee break sama tea time. Dan sebagian bisa tapau bawa pulang. Kenapa kamu tidak berpikir dengan cara seperti itu, nak? Padahal selama ini kamu sudah bersama-sama dengan aku. Mestinya sang adik ini yang sudah terpuruk, yang sudah terluka, sudah mengalami trauma, mestinya cara berpikirnya tidak lebih baik. Mestinya dia, dan memang dia tidak baik cara berpikirnya, dia menganggap dirinya sebagai karyawan aja sudah cukup. Tetapi hati Babe, nak, adalah memulihkan dari karyawan menjadi pemilik, nak.
Karena kalian berdua adalah anak-anak Bedi. Betul anakmu yang kecil ini, adikmu yang kecil ini sudah pernah mati. Tapi karena kebangkitanku, aku membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan sekarang aku berikan pesta, nak. Ayo nak, apa yang aku punya, kamu punya. Sekarang masuk nak, ikut berpesta. Menikmati apa yang aku punya sebagai kepunyaan kamu. Wow. Saya senang baca ayat ini. Saya senang. Kenapa? Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan status saudara dan status saya. Saudara bukan lagi karyawan. Saudara bukan lagi tetangga. Saudara bukan lagi apalagi budak. Seorang pemilik, dia tidak hitung-hitungan jam sama Tuhan. Seorang pemilik, dia tidak menganggap hal-hal yang mustahil yang gak bisa dikerjakan. Karena dia memiliki sesuatu. Dia punya mental, dia punya pikiran seperti Bapaknya di surga. Dia melihat segala ketidakmungkinan, dia bisa melihat, bisa dirubah menjadi mungkin. Saudara, breakthrough itu seringkali dimulai bukan dari fisik, saudara. Dimulai dari cara berpikir yang benar. Karena kalau cara berpikirnya salah, dia nggak berani bertindak. Kalau kita kerja hanya dengan otot, terbatas sejauh kemampuan otot. Tapi kalau kita bekerja dengan pengertian dan pewahyuan dan pengertian ini memberikan kekuatan kepada fisik-fisik kita. Kadang-kadang dunia dianggap tidak fair. Orang yang bekerja siang malam banting tulang hasilnya sedikit. Tapi orang yang bekerja di kantor dengan AC, dengan kondisi yang menyenangkan, fasilitas yang luar biasa. Hanya ngomong A, ngomong B, ngomong C, hanya lakukan sedikit research A, research B, research C. Hasilnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena yang satu hanya mengandalkan otot. Bukan saya tidak menghargai ya. Hal-hal perlu kita memerlukan otot kita. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa paradigma itu bekerja dengan mindset itu luar biasa. Artinya sesuatu yang dikerjakan secara fisik itu sangat amat terbatas. Tapi kalau kita bisa bekerja lewat pikiran kita, pikiran Kristus, kita bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Contoh salah satu handphone. Ini bisa diajak ngomong. Siri, wake me up tomorrow at 5 o'clock. Dia nggak jawab ya. Coba kita mulai lagi ya. Siri, wake me up tomorrow at 7:30 in the morning. Dan, kalau saudara dengar dan. Tadinya saya pikir dia ngambek. Tadinya saya pikir dia jadi anak sulung. Enggak ya saudara ya. Luar biasa. Yang membuat saya lebih luar biasa itu kenapa ada orang yang berani menciptakan. Kok bisa ya? Ini tidak akan menjadi kejadian 10 tahun yang lalu. 10 tahun udah ada belum ya? 100 tahun yang lalu nggak ada seperti itu. Sampai hari ini saudara minta maaf kalau saya kelihatannya naif. Saya bingung loh. Kok bisa ya handphone ini pakai touch screen? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Pegang kok di dalamnya bisa ikut bereaksi. Cukup bingung juga saya, masih belum mengerti ya. Yes, yang saya tahu itu lebih ke mekanik. Tapi ternyata apa yang saya tahu itu hanya segini. Ada lagi ilmu yang lebih tinggi, yang tupanya ada di dalam otak, brain manusia yang nggak tahu dah beratnya hanya beberapa kilo saja, beberapa pound saja. Saudara, lebih hebat lagi firman Tuhan. Membawa kita kepada wawasan. Saudara dan saya adalah putra putri kerajaan surga. Amin saudara. Memang feeling saudara belum mengatakan saya putra putri Allah. Saya banyak melakukan hal-hal yang salah. Tetapi puji Tuhan, yang ngomong itu bukan saudara, bukan tetangga saudara. Kalau tetangga saudara mengatakan hari ini kamu anak Allah, besok dia akan bilang yang berbeda.
Karena kelakuan saudara dan saya bisa berubah. Dia sendiri belum tentu yakin dia putra Allah kalau lihat dari perbuatan. Tetapi Tuhan mengatakan saudara dan saya adalah putra-putri kerajaan Dia berdasarkan janjinya, berdasarkan apa? Apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib buat saudara dan buat saya. Anak sulung itu nggak habis pikir. Hah? Saya anak kamu, Babe? Hah? Apa yang kamu punya selama ini saya punya? Alamak. Itu aja kalau dia ngeh loh. Kalau dia nggak ngeh, dia akan bilang, nggak bisa Babe, nggak bisa. Saya hanya bisa menjadi Babe kalau saya melakukan cukup ini, kalau saya lebih rajin segini, kalau saya melakukan ini lebih lagi. Dan semua yang saudara ingin lakukan, membaca lebih, melakukan lebih, berbuat baik, itu semua bagus, excellent, perlu diacungin jempol. Jangan dikurangin. Tetapi apa yang saudara lakukan tidak bisa merubah status saudara. ID saudara, identification saudara, identitas saudara tidak bergantung dari apa yang saudara lakukan. Tapi bergantung daripada kelahiran. Apa marga saudara? Simanjuntak. Apa marga saudara? Chandra. Itu ada karena marga daripada orang tua saudara. Saudara lahir karena status putra dari papi mami. Sebelum saudara bisa menangis, sebelum saudara bisa melakukan A, B, C, D yang bagus-bagus, saudara dikenal sebagai Johnny Chandra. Marga Chandra. Karena babe saudara marganya Chandra. Saudara di keluarga Simanjuntak, tiba-tiba anak saudara lahir dan kemudian menjadi Johnny Simatupang, itu salah banget. Tidak mungkin. Karena berdasarkan kelahiran. Dari ayat ini saya mengucap syukur. Saudara dan saya dipanggil sebagai putra-putri kerajaan surga karena saudara lahir baru. Bukan dari rahim ibumu, tapi waktu saudara terima Tuhan Yesus ada new birth, ada new creation, ada kelahiran baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sekarang warga negara kerajaan surga. Kalau warga negara Amerika itu berdasarkan tanah. Saudara orang Indonesia lahir di Amerika, saudara akan menjadi warga negara Amerika. Tentunya umur tertentu saudara bisa pilih mau tetap balik jadi warga negara Indonesia boleh, mau warga negara Amerika juga boleh. By soil. Tuhan melakukannya dari rahim perut kita. Saudara mau lahir di Amerika, mau lahir di Indonesia, mau lahir di Finlandia, mau lahir di Taiwan, mau lahir di Hong Kong, mau lahir di Shanghai, mau lahir di Israel, mau lahir di Mesir, saudara tetap warga negara kerajaan surga. Kalau saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tutup saudara dengan ayat 32. Ayo, bapaknya ngomong sama kakaknya, sama kakak dari adiknya maksudnya sama anak sulungnya. Kita perlu celebrate hari yang indah ini. Adikmu sudah mati dan sekarang sudah balik hidup lagi. He was lost, dia dulu hilang, tapi sekarang sudah ditemukan. Dulu identitas saudara mungkin hilang atau lost, saudara nggak ngeh. Hari ini Tuhan ingatkan saudara. Saudara sebagai putra, putri kerajaan surga. Apa yang milik Bapa adalah milik saudara dan milik saya. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Luar biasa. Pastor Kong, saya ingin dong menjadi putra putri kerajaan Allah. Bagus sekali. Saudara boleh ikut doa saya. Katakan Tuhan Yesus, hari ini jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Tuhan Yesus,
Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, yang mengampuni semua dosa dan pelanggaranku. Katakan, hari ini Tuhan, jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Apabila saudara berdoa demikian, yakinkan diri saudara sebagai putra-putri kerajaan saudara. Dengan iman, bukan dengan perasaan. Dengan iman. Bapak, aku berdoa untuk pemirsa pendengar yang setia. Mereka sudah diperkenalkan sebagai putra-putri kerajaan surga. Biarlah mereka hidup dengan otoritas daripada anak Tuhan yang luar biasa. Mereka mendoakan hal-hal yang mustahil menjadi terjadi. Mereka mendoakan hidup mereka, mendoakan orang sakit yang sakit disembuhkan. Di dalam mereka mentumpangkan tangan kepada tubuh mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dengan otoritas dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, kembali waktu saya sudah habis. Saya izin undur diri dari studio. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam program Life is a Gift bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Gereja Jakarta City Blessing. God bless you. Amin.